Ya, di segmen ini saya beri kesempatan kepada tamu-tamu saya pada malam hari ini untuk memberikan penilaian gitu ya, barangkali secara umum jalannya debat perdana kemarin seperti apa. Saya beri kesempatan lebih dulu ke Mas Irman. Ya, jadi tema debat kemarin itu demokrasi, kepastian hukum, dan pemerintahan bersih. Nampaknya di antara seluruh pasangan capres belum ada yang menyadari, belum ada yang memahami kenapa demokrasi dan kepastian hukum itu didempetkan dalam satu isu di situ. Kenapa mesti ada kata kepastian hukum di situ? Dan ini yang nampaknya tidak disadari. Seperti diketahui bahwa 10 tahun terakhir ini demokrasi itu begitu berkembang luas. Semua segmen bisa melakukan apa saja atas nama hak-hak asasinya, hak-hak konstitusionalnya. Pada titik itu maka ketika tidak didukung kepastian hukum yang kuat, maka demokrasi ini akan bisa berubah menjadi chaos, dan itu yang pelan-pelan kita mulai rasakan. Sekarang kepastian hukum itu semua sudut merasa tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Masyarakat miskin tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Ternyata bukan hanya masyarakat miskin, masyarakat kaya juga tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Ya, pengusaha kecil tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Pengusaha besar juga tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Ya, rakyat jelata tidak mendapatkan kepastian hukum itu. Penyelenggara negara sampai presiden juga terancam dengan ketidakpastian hukum itu di situ. Inilah esensinya di situ. Nah, kenapa kepastian hukum dan demokrasi dihimpitkan? Agar pemimpin ke depan bisa menciptakan kepastian hukum itu. Tidak usah bermimpi menjanjikan kepastian hukum bagi warga negara individu, tapi menjanjikan kepastian hukum terhadap struktur kekuasaannya dulu di situ. Sekarang coba tanya, tiap hari ada menteri, bupati, wali kota itu tiba-tiba dia berhenti, ditersangkakan, diterdakwakan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia kurang paham apa yang terjadi sama dia di situ. Gemetar kekuasaan negara ini karena ketidakpastian hukum itu. Makanya ke depan siapapun yang menjadi presiden terpilih, dia harus menjadi pemimpin yang kuat di situ. Ya, kalau tadinya lemah, dia harus menjadi kuat di situ. Kalau tadinya sudah kuat, harus menjadi lebih kuat lagi. Baik, kepastian hukum di struktur kekuasaan. Mas Agus? Ya, kalau saya lihat soal pemerintahan bersih ya, pemerintahan bersih itu kan dia terkait dengan wibawa dia sebagai pemerintah, dan di sini fungsi dari presiden itu harus menguasai tegas. Nah, di sini belum, karena debat yang pertama ini secara tontonan tidak menarik gitu ya, secara substansi yang masih mengambang buat masyarakat yang agak awam, ini bisa-bisa menyesatkan nih, sudah menilai begitu ya. Nah, jadi mungkin nanti pihak KPU pada waktu mengkonstruksi yang debat berikutnya, anunya jelas, tornya itu jelas, supaya tidak kemana-mana yang malah membuat orang nanti tadi hanya tertarik atas tindakan pengalaman dia, misalnya gitu, yang lebih sebetulnya bukan untuk sebuah negara, tetapi itu hanya kelompok kecil saja, gitu ya. Nah, di sini juga saya ingin sebetulnya dalam setiap debat itu bilang, kalau ceritanya apa namanya visi misi dan apa dan segalanya, dia hanya bilang saya akan bergana begini, tapi saya bertanggung jawab sebagai presiden, saya akan untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih. Kalau ada apa-apa, saya bertanggung jawab adalah seperti ini dan situ. Karena sekarang ini tadi Bung Irman katakan, menteri ketakutan, semuanya itu akhirnya mandek. Demokrasi itu sosok pemimpin yang sebenarnya dibutuhkan. Iya, gitu. Dibutuhkan. Kan kita perlu ketegasan. Makanya ketegasan itu bukan kelihatan garang tegas. Enggak, orang boleh lemah gemulai tapi tegas. Baik, saya kasih kesempatan Pak Kwik, silakan. Ya, ini sekarang sampai pencoblosan kan kira-kira hampir 1 bulan. Jadi waktunya sangat singkat. Saya hanya bisa mengharapkan bahwa Pak Jokowi terutama, mungkin Pak Prabowo juga, tetapi yang saya lebih mengetahui Pak Jokowi terutama, satukanlah tim-tim pemikir dan tim sukses yang begitu banyak. Sekarang ini sekitar 4-5 tim sukses yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pikiran sendiri, yang membuat Pak Jokowi semakin kacau. Supaya dalam beberapa hari ini dikonsolidasi menjadi satu, dan ini penting sekali, pilihlah orang-orang yang juga street smart, yang mengerti lapangan, yang mengerti praktek. Jangan hanya mengerti textbook saja. Gitu. Oleh karena ini semua tadi kan saya textbook, saya ini textbook, tapi dia tidak bisa membayangkan implikasinya apa pada yang terkena, kepada birokrasi yang terkena. Dan para birokrat ini bekerja sudah lama, jam terbangnya lama sekali, dan para birokrat ini tidak nol. Banyak yang brengsek tetapi tidak nol. Mereka sudah bekerja, banyak sekali bekerja. Kalau dilecehkan seperti ini bisa marah. Dan kader partainya sendiri yang berkeringat.
jangan terlampau dilecehkan. Baik, kita tunggu nanti masih ada 4 debat lagi ke depan. Bagaimana perkembangan dari kedua capres ini, Mas Irman, Pak Kwi Kian Gi, kemudian Mas Agus Pambagio juga terima kasih telah bergabung bersama kami untuk mengulas isi debat capres dan cawapres. Pemirsa, ini adalah akhir dari perjumpaan kita